warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu berada di lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya intelek dari perspektif spiritual. Pertama-tama, kita kan sudah tahu ada yang namanya the mind ya. Nah, the mind ini merupakan suatu iluminasi dari akal. Jadi ketika akal itu mengeliminasi atau ya merefleksi dalam diri manusia, dia akan menjadi sebuah daya. Jadi dia akan menjadi sebuah daya yang namanya tuh the mind itu. Jadi dia hanya daya di dalam diri kita. Sedangkan ada yang namanya intelek, akal, dan juga kolbu. Nah, tiga aspek ini merupakan bagian dari spirit. Ya, kali ini kita akan lebih berfokus pada intelek ya. Jadi kan intelek yang kita tahu itu kan biasanya kita menghubungkan intelek dengan kayak kepintaran kita atau kayak kognitif kita. Nah, tapi sebetulnya dalam perspektif spiritual, ketika akal kita itu didasari oleh consciousness atau didasari dengan kesadaran, dan dia sudah berada di level spirit atau kesadaran yang tertinggi, akal itu akan menjadi intelek gitu. Jadi intelek itu menganalisis sesuatu berdasarkan kesadaran. Jadi kita tidak hanya menganalisis sesuatu berdasarkan level kognitif kita, tetapi didasari oleh awareness atau consciousness, kesadaran. Nah, jadi singkatnya, ketika spirit kita tampil dalam bentuk akal, itu dia akan menjadi intelek. Sama seperti intelek kalau misalkan didasari dengan intelek itu didasari dengan awareness atau consciousness. Spirit atau intelek itu dia tidak diciptakan, jadi dia uncreated gitu. Jadi dia bukan sesuatu yang diciptakan, tapi memang ada gitu di dalam diri kita. Nah, kalau mind kita itu belum tercerahkan, dia belum intelek gitu. Jadi mind itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Akal kita itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Ketika akal kita masih di level soul, itu akan menjadi the mind saja. Tapi ketika the mind ini sudah tercerahkan dan sudah berada di level spirit dan sudah didasari oleh consciousness, maka dia akan menjadi intelek. Dengan memiliki intelek, kita akan menganalisis segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan kesadaran atau consciousness. Intelek itu menghubungkan soul kita dengan spirit gitu. Jadi intelek itu sangat penting dalam perjalanan spiritual, karena ketika kita terhubung dengan spirit, artinya ya spirit kita kan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita memiliki intelek, artinya kita sudah terhubung dengan Tuhan itu sendiri kan. Nah, maka ketika kesadaran sudah menjadi kesadaran intelek, kita dapat mengoneksikan soul kita ke God itself. Maka dari itu, seperti yang sudah dikatakan oleh para sufi, di dalam diri manusia itu ada unsur lahut dan juga unsur nasut. Nah, unsur lahut itu merupakan unsur ilahiyah, sedangkan unsur nasut itu adalah unsur manusia. Di dalam surat Al-Hijr ayat 29, Tuhan telah mengatakan bahwa maka ketika kau menyeimbangkannya, aku telah menghembuskan di dalamnya ruhku. Jadi secara tersirat, surat ini menjelaskan tentang hakikat akal atau intelek. Nah, hakikat akal atau intelek itu berbeda dengan rasio. Karena seperti yang sudah kita bahas tadi, kalau misalkan rasio, itu dia masih di level soul kan mind-nya. Tapi kalau misalkan sudah enlightened, sudah di level spirit, itu dia sudah menjadi intelek, itu sudah menjadi hakikat akal itu sendiri. Jadi ketika kita sudah menyeimbangkan si unsur lahut atau ilahiyah dan unsur nasut manusia ini, jadi di dalam diri kita itu sudah ada ruh Tuhan itu sendiri.
Karena sejatinya spirit kita itu ya Tuhan itu sendiri kan. Kita selalu terhubung dengan Tuhan gitu. Intelijen menurut paham modern itu adalah dualitas gitu. Karena interpretasinya dalam bentuk mental. Sedangkan dalam pandangan tradisional, intelijen itu sifatnya spiritual gitu. Orang yang sudah menjadi intelektual itu sudah di stage deep sleep atau turiya. Jadi dia sudah mencapai level consciousness yang paling tinggi. Itu yang dimaksud dengan orang yang intelijen kalau dari pandangan tradisional. Sedangkan kalau misalkan masih dalam paham modern, itu masih di level yang dualitas, masih dalam level mind. Yang dimaksud dengan intelijen di sini, kalau menurut paham modern, itu masih orang yang pintar, masih orang yang memiliki kemampuan kognitif yang tinggi seperti itu. Jadi bukan orang yang mind-nya itu sudah enlightened atau tercerahkan. Dalam diri manusia itu ada sesuatu yang namanya supra-individual dan transpersonal gitu. Artinya apa? Manusia itu akan senantiasa berpartisipasi dalam esensi ilahi atau kesadaran. Jadi kita itu akan terus-menerus dalam kehidupan ini, kita akan terus-menerus mencoba untuk kembali kepada ilahi atau kesadaran. Ada perkataan atau ada saying yang berbunyi, di saat aku kecil hancur, aku besar muncul. Di saat aku menghilang, Tuhan mengada. Nah, ini harus dipahami bukan dengan mind ya, tapi dengan intelek kita. Maksudnya gimana? Kalau misalkan kita aku kecil, itu artinya persona kita yang kita bentuk di dunia gitu, bukan the self kita yang true self. Jadi aku yang besar ini merupakan true self yang sebenarnya adalah self yang spirit yang sudah terkoneksi dengan Tuhan itu sendiri gitu. Jadi ketika kita sudah bisa meleburkan aku yang kecil ini, persona yang dibentuk oleh emosi kita, oleh rasio kita, itu hancur. Itu aku yang besar, sesuatu yang lebih besar, keberadaan yang lebih besar itu akan muncul. Apa sesuatu yang lebih besar itu? Ya spirit kita, true self kita sendiri yang sudah terhubung dengan Tuhan itu sendiri gitu. Jadi ketika aku itu menghilang, Tuhan itu akan mengada gitu. Prayer itu adalah metode realisasi dalam bentuk zikir. Jadi zikir itu merupakan prayer of the heart, di mana zikir itu pada puncaknya akan melebur dengan proses kehidupan yang paling elemental. Nah, kesadaran adalah zikir itu sendiri gitu. Jadi kan kita kan sering gitu ya, kalau misalkan zikir itu kan kita terus-menerus menyebut nama-nama Tuhan kan. Kita terus-menerus merecite pujian-pujian kepada Tuhan. Nah, itu merupakan suatu proses untuk mencapai kesadaran gitu. Jadi ketika kita berzikir ya kita sudah menjadi kesadaran itu sendiri gitu. Tapi ada perbedaan gitu, ada suatu klasifikasi prayer yang bernama orison dan juga invocation. Nah, kalau misalkan orison itu saat kita berdoa masih ada subjek dan objek. Maksudnya kayak gimana? Nah, kalau misalkan kita masih meminta pada Tuhan, jadi kita memposisikan diri kita sebagai subjek dan kita memposisikan Tuhan sebagai objek, di mana kita menganggap bahwa Tuhan ini sesuatu yang dapat kita panggil gitu loh. Jadi ketika kita berdoa kan pasti kita meminta gitu ya, kita meminta supaya dilancarkan pekerjaannya atau supaya dibukakan pintu rezekinya. Nah itu kan artinya kita memposisikan Tuhan ini sebagai objek kan. Gitu, kita melakukan sesuatu kepada objek ini. Kita meminta sesuatu dari objek ini. Nah tapi kalau misalkan kita melakukan invocation, itu tidak ada lagi subjek dan objek. Tuhan adalah subjek itu sendiri. Jadi yang memanggil
feel jadi yang berdoa, yang meminta itu Tuhan itu sendiri gitu loh. Ketika kita sudah mengconnect spirit kita dengan Tuhan, ketika kita sudah menyadari bahwa diri kita itu atau spirit kita itu sudah satu dengan Tuhan, maka tidak ada lagi subjek dan objek. Tuhan itulah yang menjadi subjek itu sendiri gitu. Kita sudah melebur menyatu dengan Tuhan. Jadi pada saat kita berdoa pun kita tidak menganggap Tuhan sebagai objek, tapi Tuhan sebagai subjek itu sendiri. Kita yang berdoa itu adalah unsur ilahiyah, unsur lahut kita, bukan unsur nasut atau manusia. Sekarang kita akan berbicara tentang konteks pertemuan gitu. Konteks pertemuan antara manusia dengan manusia. Nah, saat ada dua manusia atau objek yang saling menghadap, dia belum tentu pertemuan itu belum tentu bisa disebut sebagai sebuah pertemuan gitu, apabila tidak disertai dengan kesadaran. Nah, jadi pertemuan itu akan terjadi, akan occur, akan ada ketika heart, awareness, dan present moment itu hadir di dalam momen itu. Jadi kalau misalkan kita nih, misalnya kita lagi ngobrol sama teman kita, tapi kita pikirannya kemana-mana, kita mikirin, habis ini mau makan apa, atau tadi di rumah kompornya udah dimatiin atau belum. Jadi kita tidak berada di present moment, dan kita tidak aware terhadap presence teman kita itu, dan kita tidak kita ngobrol sama dia, tapi kita tidak menggunakan heart gitu loh. Nah, artinya ya pertemuan itu tidak terjadi. Kita hanyalah manusia yang menghadap manusia lain gitu. Itu tidak bisa dianggap sebagai suatu pertemuan gitu. Karena tidak ada heart awareness di present moment. Pertemuan tersebut itu menjadi pertemuan yang logis. Nah, kalau misalkan kita saling sadar kepada ruang batin terdalam kita, maka terjadilah pertemuan spiritual gitu. Pertemuan dari hati ke hati